Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat membuat tugas seminar akuntansi keuangan, dan tak lupa pula kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah seminar akuntansi keuangan yaitu Bapak Alfandi. Baik, perkenalkan, nama saya Zofia Putri Danaila dengan NIM 220011. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan dengan judul Is Intellectual Capital Performance and Disclosure Practice Related? Yang pertama, pembahasan teori. Intelektual kapital merupakan aset tidak berwujud yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Menurut Stewart 1997, intelektual kapital merupakan kombinasi dari human capital, structural capital, dan relational capital yang berfungsi untuk menciptakan keuangan kompetitif perusahaan. Intellectual Capital Disclosure adalah proses pengungkapan informasi terkait IC dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan keberlanjutan. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai bagaimana perusahaan mengelola dan memanfaatkan aset intelektualnya untuk menciptakan nilai. ICD bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pemangku kepentingan termasuk investor, karyawan, pelanggan, dan regulator. Pengungkapan IC memiliki beberapa manfaat antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, memudahkan investor dalam menilai kinerja perusahaan di luar aspek keuangan. Yang keempat, menunjukkan keunggulan kompetitif perusahaan berbasis pengetahuan, meningkatkan reputasi perusahaan besar. Selanjutnya, kasus yang dibahas dari artikel tersebut. Artikel Is Intellectual Capital Performance and Disclosure Practice Related membahas kasus tentang bagaimana perusahaan mengungkapkan modal intelektual mereka dalam laporan tahunan dan apakah pengungkapan ini berhubungan dengan kinerja modal intelektual perusahaan. Fokus kasus yang pertama, pengaruh kinerja modal intelektual terhadap pengungkapan. Yang pertama, penelitian ini menganalisis apakah ada hubungan antara kinerja modal intelektual dan sejauh mana perusahaan bersedia mengungkapkannya dalam laporan tahunan. Yang kedua, motivasi pengungkapan atau penyembunyian informasi. Beberapa perusahaan mungkin enggan mengungkapkan informasi modal intelektual karena takut kehilangan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan. Selain kinerja modal intelektual, faktor lain seperti tingkat utang, industri tempat perusahaan beroperasi, dan status pencatatan di bursa saham juga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun modal intelektual adalah faktor penting dalam menciptakan nilai bagi perusahaan, transparansi dalam mengungkapkannya tidak selalu mengikuti pola yang diharapkan. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di FTSE 100 selama periode 1996 sampai 2000. Jenis perusahaan yang menjadi fokus penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di indeks FTSE 100, yaitu indeks saham yang mencakup 100 perusahaan dengan kapitalis pasar terbesar di Bursa Efek London. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di berbagai industri sehingga memberikan variasi dalam praktik pengungkapan modal intelektual. Aspek yang diteliti, yang pertama, kinerja modal intelektual diukur berdasarkan indikator yang mencerminkan bagaimana perusahaan memanfaatkan akses intelektual mereka untuk menciptakan nilai. Yang kedua, tingkat pengungkapan modal intelektual dianalisis berdasarkan laporan tahunan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan, yang pertama, leverage, seberapa besar utang perusahaan dapat mempengaruhi transparansi pengungkapan modal intelektual. Yang kedua, industri, jenis industri di mana perusahaan beroperasi berperan dalam menentukan tingkat keterbukaan informasi modal intelektual. Yang ketiga, status pencatatan saham. Apakah status perusahaan sebagai perusahaan publik mempengaruhi kebijakan pengungkap informasi intelektual?
Selanjutnya, objek penelitian dalam artikel ini adalah perusahaan-perusahaan besar di Inggris yang terdaftar di FTSE 100 dengan fokus pada hubungan antara kinerja modal intelektual dan tingkat pengungkapannya dalam laporan tahunan. Studi ini mencoba memahami apakah perusahaan yang memiliki modal intelektual tinggi lebih terbuka dalam pengungkapannya atau justru lebih tertutup karena alasan strategis. Selanjutnya, teknik analisis data. Menggunakan teknik analisis data kuantitatif untuk menguji hubungan antara kinerja modal intelektual dan praktik pengungkapannya modal intelektual perusahaan. Yang pertama, dilakukannya pengumpulan data. Data dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di FTSE 100 selama periode 1996-2000. Informasi mengenai pengungkapan modal intelektual diekstraksi menggunakan konten analisis. Yang kedua, teknik analisis data. Analisis isi digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan. Yang kedua, analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang seberapa sering modal intelektual diungkapkan dalam laporan tahunan. Selanjutnya, uji hipotesis menggunakan uji statistik untuk menguji apakah hubungan antara kinerja modal intelektual dan pengungkapan signifikan secara statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi untuk mengukur tingkat pengungkapan dan analisis regresi untuk menguji hubungan antara kinerja modal intelektual dan tingkat pengungkapan. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan beberapa pertemuan utama terkait hubungan antara kinerja modal intelektual dan tingkat pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan. Yang pertama, peningkatan pengungkapan modal intelektual. Secara umum, jumlah informasi tentang modal intelektual yang diungkapkan dalam laporan tahunan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam periode penelitian. Yang kedua, tidak adanya hubungan signifikan antara kinerja dan pengungkapan.